Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita. Bapak Ibu, saat kita bisa bangun, kita menikmati hari baru. Sungguh itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan penuh syukur dan bawa pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih saat kami beristirahat, Tuhan menjaga kami. Tuhan memulihkan kekuatan tubuh kami. Tuhan memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih, Tuhan berikan kekuatan baru. Terima kasih, Engkau terlalu ajaib. Tuhan, kasih setiamu selalu nyata bagi kami. Engkau Allah yang setia, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujian bagimu, kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami menyembahmu ya Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami merindukan firman-Mu hari ini, menolong kami dan melawat kami. Berkatilah kami ya Allah, dengan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Pimpin dan bimbing kami berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 17. Yehezkiel pasal 17, saya akan membacakan untuk kita ayat 12 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan, mari kita memperhatikannya. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat Raja Babel datang ke Yerusalem. Ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawanya ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia, sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu. Dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu. Maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya.
maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 17 ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya bagi orang-orang yang ada di Yehuda, orang-orang yang ada di dalam masa-masa pembuangan, masa-masa bagaimana mereka belum dibuang secara total, tapi sebagian sudah. Mereka disebut di sini sedang ada di bawah pimpinan Raja Zedekia. Bapak Ibu Saudara, ada pesan pelajaran penting spesial di pasal 17 ini. Pesan yang pertama adalah mari kita menghargai, mari kita setia terhadap sebuah perjanjian. Perjanjian apapun itu. Bapak Ibu Saudara, dengan jelas tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini berbicara tentang gambaran bagaimana sebelumnya itu menggunakan seperti perumpamaan, ya. Dan ayat yang saya baca itu sudah langsung artinya bagaimana Tuhan menegur mereka dan Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi kepada Raja Zedekia dan kepada umatnya. Karena Raja Zedekia adalah pemimpin, maka apa yang dilakukannya akan terjadi padanya, dan akibat dari apa yang dia lakukan itu berakibat kepada rakyatnya yang dia pimpin. Bapak Ibu Saudara, apa yang ditegur oleh Tuhan di sini? Kita harus belajar untuk menghargai sebuah perjanjian. Menghargai sebuah perjanjian. Karena perjanjian itu, kalau dalam bagian ini diungkapkan Zedekia kepada Raja Babel bahwa dia akan tunduk, lakukan apa yang menjadi bagiannya, dan dia akan taat dengan perjanjian itu. Tapi ternyata pada saat dia menghadapi pengepungan, ternyata diam-diam Zedekia memberontak dengan cara dia mengirim utusan kepada Mesir supaya Mesir membantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah Zedekia setia dengan perjanjian, karena Tuhan sudah memiliki rancangan itu. Tuhan sudah memperhatikan dan apa yang Tuhan akan kerjakan untuk mereka. Saat Zedekia taat sebenarnya memegang dengan teguh, menghargai perjanjian yang sudah dilakukan dengan Raja Babel bahwa dia akan menjadi raja bagi Israel yang tunduk, yang tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Babel, dia akan aman-aman saja. Tapi dia berpikir rugi kalau dia mengikuti Raja Babel, maka dia berjuang mencari pertolongan dari Mesir. Dia mencoba mencari pertolongan bagaimana caranya supaya dia bisa lepas dari Babel. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bagian ini dituliskan sampai 2 kali. Di dalam ayatnya yang ke-19, bagaimana dia ketidaksetiaannya itu membuat Allah akan menghukum Zedekia dan juga Raja Zedekia dan Babel. Raja Zedekia dan umat yang ada di Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita, apa sebenarnya makna dari sebuah perjanjian? Ada orang yang menganggap ini perjanjian kecil, ini perjanjian besar. Itu dari mana? Dari dampaknya, dari keuntungannya atau kerugiannya. Kalau ruginya nggak besar atau ruginya kecil gitu ya nggak apa-apa lah. Kita nggak anggap itu perjanjian. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa perjanjian itu adalah hal yang mengingatkan kita. Perjanjian itu adalah bukti bagaimana kita juga setia kepada Tuhan. Kalau perjanjian dengan manusia itu tidak dilakukan, sesungguhnya demikianlah kita juga kepada Tuhan. Kita
tidak setia kepada Allah. Bagaimana dia dianggap memandang rendah? Bagaimana dia di dalam ayat yang ke-18? Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Ia memandang ringan. Ia memandang ringan. Ia tidak memegang teguh perjanjian. Ia memandang ringan. Dituliskan lagi, ia memandang ringan. Ia memandang ringan. Ayat 15, ayat 16, ayat 18. Bapak Ibu Saudara, apakah dalam hidup kita punya habit seperti Sedekia yang memandang ringan perjanjian dengan siapapun itu? Hal yang pertama adalah perjanjian dengan Tuhan. Kita berjanji mau setia kepada Tuhan, kita berjanji kepada Allah, percaya dengan Tuhan, mau mengikuti firman-Nya. Contoh sederhana hari ini, ibadah hari Minggu. Ada hal yang lebih penting dari ibadah? Kadang-kadang ibadah itu dianggap nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau Bapak Ibu punya schedule, punya kegiatan tersendiri, Bapak Ibu pikir-pikir nih, ini keuntungannya besar nih. Kalau aku sampai tetap pergi ibadah, wah ini hilang kesempatannya. Maka berpikir, oke, gak apa-apa, ibadah nanti sore kan bisa. Oh, sekarang ada ibadah YouTube, bisa ibadah YouTube, sehingga aku gak perlu pergi ibadah, yang penting bisa sambil tetap melakukan kerjasama atau bisnis, memandang ringan perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan diingatkan bagaimana kita harus setia. Suami istri sudah berjanji di hadapan Tuhan sambil berjabat tangan ya. Bapak Ibu masih ingat waktu menikah? Mengucapkan janji berkat Tuhan, aku mencintai engkau dalam keadaan sehat atau sakit. Waktu sehat bisa cinta kepada pasangan. Tapi waktu sakit, apakah kita masih bisa setia dengan pasangan? Kalau suaminya sudah kena stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, apakah cinta istri-istri masih tulus murni? Masih punya gairah, punya semangat untuk mengurusnya dengan baik? Masih bisa taat? Masih bisa tunduk kepada suami yang sudah tidak kuat lagi untuk bekerja? Tidak kuat lagi untuk beraktivitas? Apakah masih bisa tunduk istri-istri? Ya itu kalau sehat Bu, kalau menghasilkan uang. Kalau enggak, rugi di saya Bu. Memandang ringan sebuah perjanjian, padahal sudah dijanjikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di hadapan pasangannya dengan berjabat tangan. Itu menunjukkan kesungguhan perjanjian itu. Aku berjanji mengasihi engkau, mencintai engkau dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin. Sekarang dibuat lebih baik ya, yang menurut manusia lebih baik, karena nggak mau miskin, dalam keadaan kaya atau sedang dalam keadaan. Nah, kata itu ada yang dibuang dalam perjanjian pernikahan di gereja-gereja tertentu. Mengerikan, menunjukkan ketidaksediaan sebenarnya. Oh kita anak Tuhan kok ada miskinnya. Bisa saja ada waktu-waktu sulit, waktu senang atau waktu susah, ada. Jangan mau terima senangnya saja, susahnya nggak mau. Saya sangat diberkati, kemarin saya pelayanan, saya berjumpa pasangan suami istri sudah usia 60-an, dan istrinya kena penyakit di matanya dan menjadi tunanetra selama 7 tahun. Saya salut karena bapak ini tetap mau menuntun istrinya kemana-mana. Luar biasa, mencintai, setia terhadap perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita membawa anak kita saat penyerahan anak atau baptisan anak, kita janji di hadapan Tuhan, aku akan membimbing dia, ya. Kita akan berjanji di hadapan Tuhan bagaimana mengasuh anak kita. Tapi waktu Bapak Ibu capek, masih sempat enggak? Masih setia enggak kita dengan perjanjian mengasuh anak kita? Bapak Ibu, janji apapun itu, nah itu di hadapan Tuhan. Janji kepada anak, janji kepada pasangan. Jangan kita menjadi Raja Sedekia. Kalau ada yang lebih menguntungkan, kita tinggalkan perjanjian itu. Kita coba cari-cari yang lain yang bisa mendatangkan keuntungan. Seperti Sedekia yang mencari Mesir. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Mesir tidak menolong dia. Dan Tuhan menghancurkan mereka. Tidak ada orang yang berubah setia. Yang tidak setia itu akan luput dari penghukuman Tuhan. Maka hari ini,
Mari kita belajar menjadi pribadi yang setia. Setia kepada perjanjian, setia kepada perjanjian dengan Tuhan, setia dengan perjanjian dengan sesama kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Tuhan menolong memberkati kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Ya Allah, kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau kuatkan kami, Engkau ingatkan kami, dan Engkau mampukan kami terus-menerus untuk bersedia, selalu setia. Apapun situasi kami tidak memikirkan yang lain. Kami tidak mencari hal-hal yang sepertinya menguntungkan kami. Kami percaya bahwa di dalam kesetiaan terhadap perjanjian ada berkat Allah yang akan dinyatakan. Berkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara, berkati saudara-saudara yang di dalam hidupnya mungkin saat-saat ini dalam pergumulan, Tuhan menopang dan menolong mereka. Berkatilah hidup kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.